Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada video yang kedua kita akan membahas lanjutan mengenai kajian ketimpangan spasial. Jika pada sebelumnya kita telah membahas definisi dan penyebab ketimpangan spasial, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari ketimpangan spasial. Ketimpangan pembangunan telah memberikan berbagai dampak terhadap daerah dan masyarakat. Adapun yang menjadi dampak dari ketimpangan tersebut menurut bappenas.go.id adalah wilayah tertinggal, tidak berkembangnya wilayah strategis, wilayah perbatasan dan wilayah terpencil menjadi terbelakang, kesenjangan desa kota, dan kemiskinan serta pengangguran. Kita akan membahas yang pertama, salah satu dampak dari adanya ketimpangan spasial yang terjadi adalah banyaknya wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan, sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah sekitarnya. Hal ini terkait juga dengan adanya mobilitas yang rendah, mobilitas yang sulit terkait dengan barang dan jasa, serta investasi yang rendah baik pun dari pemerintah dan juga pihak-pihak swasta, sehingga wilayah-wilayah yang masih tertinggal ini yang letaknya jauh dari pusat pertumbuhan akan tetap menjadi wilayah yang tertinggal. Selanjutnya yang kedua, belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Banyak wilayah-wilayah yang sebenarnya memiliki produk unggulan atau memiliki lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah, baik swasta ataupun pemerintahnya belum memiliki kemampuan yang profesional untuk mengembangkan kewirausahaan dari para pelaku ekonomi, sehingga membuat wilayah itu sulit untuk tumbuh. Selanjutnya, belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku swasta. Kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung terhadap petani dan pelaku swasta ini akan menyulitkan bertumbuhnya suatu daerah, karena basis-basis pertanian seringkali berada di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan. Selanjutnya, belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah. Lalu, masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama di antara pelaku-pelaku pengembang kawasan baik pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintahan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan. Selanjutnya, masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upayanya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi. Selanjutnya, keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulannya. Selanjutnya kita akan melihat infografik yang terkait dengan kabupaten pinggiran, kabupaten yang berbatasan langsung dengan pusat pertumbuhan, dan kota otonom. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada peta Indonesia yang menunjukkan persebaran kabupaten otonom di seberang kota yang berwarna kuning. Lalu yang berwarna merah adalah kota otonom itu sendiri, dan yang berwarna biru adalah kabupaten otonom di sekitar kota.
Dan kita akan melihat berbagai ketimpangan yang terjadi di antara tiga karakteristik spasial ini. Kita bisa melihat di sana ada data 45-50% kabupaten yang menunjukkan pencapaian tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata merupakan kabupaten pinggiran. Itu jelas menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan spasial antara wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota otonom dan pinggiran kota otonom. Selanjutnya kita bisa melihat grafik scatter plot indikator makro kesejahteraan yang terdiri dari kemiskinan, IPM, pengeluaran barang makanan, PRDB per kapita. Kita bisa melihat di sini bahwa di daerah yang berwarna kuning, pinggiran tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota otonom dan kabupaten yang berada di pinggiran kota. Lalu dilihat dari IPM, kita juga bisa melihat 142 kabupaten itu masih memiliki IPM di bawah rata-rata IPM nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM yang berada di daerah pinggiran itu tidak lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah pusat pertumbuhan dan kabupaten kota yang berada di pinggiran kota otonom. Lalu jika dilihat pengeluaran barang makanan, 134 kabupaten memang memasok makanan untuk kota otonom itu sendiri, sehingga kita bisa melihat juga PRDB per kapitanya di sana itu relatif seimbang. Kita akan membahas selanjutnya, yaitu wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang. Wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar sebenarnya, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerawanan sosial. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking, sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya sebagai halaman belakang dari pembangunan daerah. Kita bisa melihat peta sebaran daerah tertinggal di tahun 2020 dan 2024. Di sini kita bisa mengamati bahwa terdapat beberapa pulau yang masih merupakan wilayah tertinggal. Di Pulau Sumatera terdapat Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kepulauan Mentawai, Musi Rawas Utara, dan pesisir barat Lampung yang merupakan daerah tertinggal. Lalu kita juga bisa melihat di Nusa Tenggara terdapat zona yang berwarna merah, sekitar 22% kabupaten kotanya itu masih merupakan wilayah tertinggal. Di Pulau Jawa nihil, wilayah tertinggal. Lalu Sulawesi di Kabupaten Donggala, Toja Una-Una, dan Kabupaten Sigi, artinya 5% dari wilayah Sulawesi itu masuk ke daerah tertinggal. Lalu Maluku sekitar 14% dan Papua hampir 48% yang merupakan daerah tertinggal. Artinya di sini masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai wilayah tertinggal, dan itu seringkali berada di
wilayah perbatasan Indonesia. Selanjutnya adalah kesenjangan pembangunan antara kota dan desa. Ketimpangan pembangunan mengakibatkan adanya kesenjangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan yang diakibatkan oleh investasi ekonomi cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi di pedesaan. Ketiga, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan pedesaan justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan pedesaan. Nah, kita akan melihat lagi peta. Di situ menunjukkan adanya desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Dan KSN perkotaan. Kita lihat KSN perkotaan yang paling banyak adalah di Pulau Jawa. Dan desa yang tertinggal kita lihat yang berwarna merah muda itu ada di Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, lalu di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Sumatera, dan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste di NTT. Itu masih banyak desa tertinggal. Selanjutnya kita bisa melihat menurut Bappenas dari persentase yang menunjukkan bahwa adanya desa tertinggal. Kita bisa melihat datanya di wilayah Sumatera ada 20,11% desa tertinggal. Di wilayah Jawa Bali desa tertinggalnya 2,56%. Di wilayah Nusa Tenggara tertinggal 40,10%. Wilayah Kalimantan desa tertinggalnya 37,80%. Wilayah Sulawesi desa tertinggalnya 23,89%. Wilayah Papua desa tertinggalnya 91,00%. Dan di wilayah Maluku desa tertinggalnya 60,60%. Artinya masih banyak sekali desa-desa tertinggal walaupun kabupaten atau kotanya tidak dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal. Ini ada perbedaan pengukuran dalam menentukan kriteria tersebut. Yang terakhir adalah kemiskinan dan pengangguran. Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya sumber daya manusia. Dampak ini merupakan dampak turunan dari kurangnya lapangan pekerjaan di suatu daerah yang bersangkutan, yang disebabkan kurangnya investasi baik dari pemerintah maupun swasta, dan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Jika pengangguran terjadi, maka biasanya disusul terjadinya kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan kualitas sumber daya atau generasi berikutnya cenderung rendah karena terbatasnya kemampuan untuk menikmati pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat, bahkan cenderung tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan yang paling krusial, yaitu makanan dan minuman. Di tahun 2020 kita mengenai negara kita terkena COVID-19 pandemik sehingga meningkatkan angka pengangguran. Nah, kita bisa melihat dari data sini tingkat pengangguran itu naik ya, khususnya di daerah yang berwarna merah. Banten dengan tingkat pengangguran yang tertinggi 8,1%, lalu Jawa Barat kedua 8%, Maluku 7,1%. Hal ini diakibatkan dari imbas pandemik. Dan ini bisa mengakibatkan kemiskinan jika pengangguran tersebut tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang diantisipasi baik oleh investasi swasta ataupun dari pemerintah. Berikut tadi adalah pemaparan mengenai dampak ketimpangan spasial. Kita harus ingat kembali
ada beberapa dampak yang diungkap oleh bappenas.go.id, yaitu wilayah tertinggal, tidak berkembangnya wilayah strategis, perbatasan, dan wilayah terpencil terbelakang, kesenjangan desa kota, kemiskinan, dan pengangguran. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.